Kalau kita bicara soal galbay pinjol, pasti banyak yang langsung berpikir negatif. Malas bayar, niat nipu, atau bahkan dianggap nggak bertanggung jawab. Tapi, tunggu dulu. Kenyataannya, mayoritas orang yang gagal bayar itu justru korban, bukan penjahat. Menurut laporan keuangan digital dan survei independen, sekitar 70% nasabah galbay mengaku terjebak karena kebutuhan darurat. Bayangkan, banyak dari mereka yang terpaksa meminjam untuk biaya berobat, bayar sekolah anak, atau kebutuhan sehari-hari. Hanya sedikit yang galbay karena sengaja tidak mau bayar. Artinya, sebagian besar orang yang galbay itu bukan kriminal. Mereka hanya rakyat biasa yang terjepit dalam keadaan sulit. Nah, kenapa mereka bisa jadi korban? Salah satunya adalah bunga dan denda yang mencekik. Pinjam 1 juta, bisa jadi 3 juta hanya dalam hitungan bulan. Sistem pinjaman ini memang dirancang supaya nasabah makin sulit untuk keluar. Iklan-iklan yang menjanjikan kemudahan dan bunga rendah seringkali menipu. Syarat kecil di belakang kontrak, biaya admin, dan denda tersembunyi yang bikin nasabah terperangkap. Belum lagi minimnya edukasi keuangan. Banyak orang yang nggak tahu cara hitung bunga, dan literasi keuangan kita masih sangat kurang. Jadi, apakah salah kalau orang akhirnya galbay? Atau sebenarnya sistemnya yang memang menjebak? Di sisi lain, teror yang dialami nasabah juga sangat mengkhawatirkan. Debt collector sering menggunakan cara ilegal, seperti menyebar data pribadi, teror telepon, bahkan intimidasi fisik. Banyak korban yang kehilangan pekerjaan, hancur rumah tangga, bahkan mengalami depresi berat. Ada kasus tragis di mana orang memilih mengakhiri hidupnya karena tekanan yang begitu berat. Apakah pantas orang-orang seperti ini kita cap kriminal? Jelas mereka adalah korban keadaan. Lalu, siapa yang sebenarnya harus disalahkan? Tentu saja pinjol yang menerapkan bunga dan denda berlebihan, debt collector yang melanggar aturan, dan regulasi yang belum cukup kuat untuk melindungi rakyat. Orang yang galbay bukan maling. Mereka pinjam dengan niat bayar. Tapi ketika sistemnya nggak adil, yang rugi selalu rakyat kecil. Kita perlu mengubah cara pandang. Masyarakat harus berhenti menstigma galbay sebagai penjahat. Galbay adalah masalah sosial, bukan sekadar moral. Edukasi dan perlindungan hukum jauh lebih penting daripada sekadar mencaci maki. Jadi, mari kita lihat mereka sebagai korban, bukan kriminal.